Sesampainya di rumah, sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat Asyar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di suraunya belajar membaca Al-Quran, sampai waktu maghrib. Dulu di surau Wali Paidi yang sederhana ini, ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqra dan Qiraati, surau Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampung Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah, semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini, karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di surau Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya ijazah tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis, tinggal 5 orang anak saja yang tetap mengaji di suraunya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka, daripada tidak mengaji mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena di suraunya Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi. Menjelang maghrib datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 30 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid tarikah yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi, orang yang memberi faedah, umurnya seumuran denganmu. Dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya menghadap kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali Firdaus atau Wali Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang, di manakah rumah Kiai Paidi? Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi seorang penjual minyak wangi, begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi, itulah Kiai Paidi yang dicarinya karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi, pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Tanya pemuda ini. Benar nak, dia ada di surau itu, sedang ngimami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan surau yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Terima kasih Bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke surau, guna salat maghrib dan sekalian menghadap kepada Kiai Paidi. Sehabis wuzuk pemuda ini masuk ke surau salat berjamaah bersama yang lain, dilihatnya yang salat di surau ini cuma 3 orang, dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Nga, Robbil Alamin menjadi Robbil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima salatnya, orang bacaannya aja udah keliru, apakah tidak salah gurunya menyuruhnya orang kepadanya, gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah dan sehabis sholat sunnah Wali Paidi ini keluar dari surau dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum, salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum.
Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenal kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini.